Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Setelah beberapa saat, bayangan itu berjalan ke selatan, lalu berbelok ke arah barat. Dan tak lama kemudian, bayangan itu pun berhenti dan duduk di atas sebuah pohon kelapa yang roboh melintang, menunggu Karebet yang semakin dekat. Ketika Karebet sudah berada di dekatnya, maka bayangan itu pun berkata, "Karebet." Meskipun hanya terkena seberkas cahaya yang lemah, Karebet mengenalinya. Orang itu memang pamannya, Kebu Kanigoro. "Ya Siwo, Kebu Kanigoro," kata Karebet. Karebet maju selangkah, ia mencium tangan Uwonya, lalu ia pun duduk di sebelahnya. "Kau manggil aku?" tanya Kebu Kanigoro. "Ya Wo, ada sesuatu yang penting," kata Karebet. "Persoalan apa?" tanya Kebu Kanigoro. "Tadi pagi aku dipanggil Kanjeng Sultan, Wo," kata Karebet. Lalu ia pun bercerita tentang dirinya yang akan diangkat sebagai adipati di Pajang, dan setelah menjadi seorang adipati ia pun akan dinikahkan dengan putri Sekar Kedaton. Setelah mendengar cerita Karebet, Kebu Kanigoro menarik napas panjang sambil tersenyum. "Bagus Karebet, akhirnya ada juga daerah Pengging yang akan menjadi seorang adipati. Paling tidak kau sama dengan kakekmu, Adipati Joyoningrat, yang pernah menjadi adipati di Pengging semasa kerajaan Mojopahit." "Ya Wo, setelah diwisuda menjadi adipati Pajang, saya akan menikah dengan Sekar Kedaton," kata Karebet. "Ya, kapan kau berangkat ke Pajang?" tanya Ki Kebu Kanigoro. "Setelah semuanya siap, Wo, kira-kira 2-3 hari lagi bersama petugas dari keraton," kata Karebet. "Karebet, sebelum Pajang menjadi sebuah kadipaten, aku akan memberimu sekedar bekal untuk menjadi seorang adipati," kata Ki Kebu Kanigoro. "Kadipaten Pajang harus mempunyai beberapa buah pusaka sebagai sumber kekuatan yang tidak kasat mata, yang bisa dijadikan sebagai sifat kandel berdirinya sebuah kadipaten," kata Wonya. "Dahulu kakekmu, Pangeran Handayoningrat, yang lebih dikenal sebagai Adipati Joyoningrat, sewaktu menjadi adipati Pengging mempunyai pusaka sebuah keris berbentuk nogo Luk 13 yang bernama Kyai Nogo Siluman. Keris pusaka pertama yang menjadi sifat kandel berdirinya Kadipaten Pengging Witoradjo. Keris pusaka yang bentuk luknya seperti sarpo nglangi," kata Kebu Kanigoro. "Keris Kyai Nogo Siluman mempunyai pamor beras putih, mempunyai luk 13, hampir sama seperti keris dapur Nogo Sosro. Tetapi badan Kyai Nogo Siluman tidak kinatah emas. Kalau keris Nogo Sosro, semua tubuh naga bertabur emas, mulai dari kepala naga sampai ujung ekor. Tetapi kalau Kyai Nogo Siluman, bilah emas yang berbentuk badan nogo tanpa kinatah, yang separuh badan nogo mulai bagian tengah badan sampai bagian ekor menghilang menyatu ke dalam bilah keris. Sedangkan yang kinatah emas hanya mahkota naga saja," kata Kebu Kanigoro. Untuk meredam kegarangan Kyai Nogo Siluman, maka pada mulut nogo terlihat sedang menggigit sebuah berlian. "Keris Kyai Nogo Siluman milik ayah Adipati Joyoningrat telah diwariskan padaku. Saat ini pusaka Kyai Nogo Siluman ada padaku, dan selama ini keris itu aku rawat dengan baik," kata Wonya. Meskipun keris pusaka Kyai Nogo Siluman belum setingkat kalau dibandingkan dengan Kiai Sengkelat, Kiai Nogo Sosro ataupun Kiai Sabu Inten,
yang menjadi sifat kandel Kesultanan Demak. Tetapi Kyai Naga Siluman sudah cukup memadai untuk menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Kebo Kanigoro. Tapi sifat kandel Kadipaten Pajang jangan hanya bertumpu pada sebuah keris Kyai Naga Siluman saja, tapi kau harus mencari pusaka-pusaka yang lain yang dapat digunakan sebagai sifat kandel untuk rangkapanmu sebagai seorang adipati. Arebet, aku wariskan keris Kyai Naga Siluman padamu dan nanti aku akan menemuimu setelah kau sampai di Pajang supaya keris dapat kau pakai pada saat diwisuda oleh Sultan Trenggono, kata Kebo Kanigoro. Ya wo, nanti aku akan berada di Pajang menunggu pembuatan bangunan kadipaten sampai selesai, kata Karebet. Arebet, supaya Kadipaten Pajang bisa menjadi sebuah kadipaten yang besar, kau perlu dukungan dari orang-orang yang mumpuni dalam olah kanuragan. Karena tidak sedikit kelangsungan keberadaan sebuah kadipaten akan ditentukan oleh tajamnya sebuah ujung pedang, kata Wonya. Ya wo, aku juga sudah mempersiapkan sampai kemungkinan yang terburuk. Untuk itu sudah ada beberapa orang yang bersedia bergabung dan akan membantu berdirinya Kadipaten Pajang. Dan nanti kalau sudah berdiri, mereka akan aku jadikan sebagai perongko projo Kadipaten Pajang, kata Karebet. Siapa saja yang bersedia mendukung maupun membantu babat aras berdirinya Kadipaten Pajang? Tanya Kebo Kanigoro. 3 orang yang sudah mumpuni dalam olah kanuragan dari Banyu Biru, yaitu Ki Buyut Banyu Biru bersama 2 orang adiknya, Ki Majasto dan Ki Wuragil, kata Karebet. Bagus, siapa lagi? Tanya Kebo Kanigoro. 2 orang pemuda pemberani, Mas Monco, anak angkat Ki Buyut Banyu Biru, beserta Joko Wilo, anak dari Majasto, kata Karebet. Bagus Karebet, semakin banyak yang mau membantu semakin baik, kata Kebo Kanigoro. Ada lagi wo, Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi dan Kakang Juru Mertani, 3 orang berilmu tinggi dari Selo, kata Karebet. Ki Pemanahan, cucu Ki Ageng Selo, kata Kebo Kanigoro. Ya, Ki Pemanahan anak Kinis dari Selo, jawab Karebet. Apakah kau sudah tahu Karebet kalau Ki Ageng Selo dahulu mempunyai sebuah tombak yang edapi-edapi yang bernama tombak Kyai Pleret, kata Kebo Kanigoro. Ya wo, sekarang tombak pusaka Kyai Pleret dimiliki oleh Ki Pemanahan, kata Karebet. Tombak Kyai Pleret adalah tombak yang pingit dan ampuh, Karebet. Tombak itu memang luar biasa. Tombak Kyai Pleret mampu menembus ilmu kebal, bahkan ilmu kebal Aji Tamengmojo yang tidak mempan ketika ditusuk dengan sebuah pedang dapat ditembus oleh tombak Kyai Pleret, kata Kebo Kanigoro. Ilmu kebal Aji Tamengmojo tidak ada artinya jika berhadapan dengan Kyai Pleret, kata Kebo Kanigoro. Ya wo, alangkah bagusnya kalau seandainya nanti tombak Kyai Pleret bisa menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Karebet. Ya, tentu Kadipaten Pajang akan menjadi semakin kokoh, kata Kebo Kanigoro. Karebet pun berangan-angan untuk menjadikan Kyai Pleret yang mampu menembus ilmu kebal dapat menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang. Karebet melihat ke pamannya yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, pamannya yang selama ini tidak mau memperlihatkan kemampuan dirinya. Setelah itu Karebet pun berkata, Wo, apakah Siwo tidak mau menjadi warongko projo Kadipaten Pajang? Jangan Karebet, aku berada di belakang saja. Tapi aku akan membantumu kalau kau mengalami kesulitan. Tapi para sahabat yang telah membantumu babat alas berdirinya Kadipaten Pajang dapat kau angkat sebagai warongko projo Kadipaten Pajang. Ya wo, kata Karebet. Ada yang perlu kau tanyakan lagi, Karebet? Tanya Kebo Kanigoro. Bagaimana dengan rencana pernikahanku, wo? Tanya Karebet. Ya, itu tentu nanti setelah kau diwisuda menjadi seorang adipati.
Tetapi nanti pernikahanmu tetap akan aku pikirkan, kata Kebo Kanigoro. Terima kasih, Wo, kata Karebet. Untuk keperluan pada saat membangun dalam Kadipaten Pajang dan keperluan pada awal terbentuknya Kadipaten Pajang, kau pasti butuh belasan ekor kuda. Di Pengging kita masih mempunyai beberapa ekor kuda, kau ambil saja semua untuk keperluanmu di Pajang, kata Wo-nya. Ya Wo, di Tingkir Biyung juga mempunyai beberapa ekor kuda. Nanti akan aku ambil dan aku pergunakan untuk keperluan di Pajang, kata Karebet. Ya, semakin banyak kuda yang tersedia semakin baik, karena kau butuh kuda yang banyak untuk para prajurit Pajang, kata Wo-nya. Untuk pekerjaan pembangunan dalam kadipaten, di samping ada petugas yang datang dari keraton, nanti aku akan mempekerjakan beberapa tukang kayu terbaik dari Pengging dan dari Tingkir, kata Karebet. Bagus Karebet, semakin banyak tukang kayu yang ikut bekerja, pekerjaan bisa semakin cepat selesai, kata Kebo Kanigoro. Ya Wo, nanti aku juga akan minta Ki Buyut Banyu Biru dan Ki Pemanahan untuk mengirim tukang kayunya, kata Karebet. Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya, ia pun memuji rencana Karebet. Untuk keperluan makan pekerja nanti, beras dan bahan pangan lainnya bisa dipasok dari Pajang sendiri, dari Pengging atau dari Tingkir. Itu semua menggunakan dana dari keraton Wo, kata Karebet. Baik Karebet, masih ada lagi yang perlu kita bicarakan Karebet, tanya Kebo Kanigoro. Kelihatannya sudah cukup Wo, kata Karebet. Kalau sudah cukup, kita berpisah. Kau akan kembali ke dalam lor, tanya Wo-nya. Ya Wo, besok aku masih harus bertemu dengan Tumenggung Gajah Birowo, kata Karebet. Lalu ia pun mencium tangan Wo-nya, kemudian Karebet pun berjalan ke arah utara, sedangkan Kebo Kanigoro berjalan ke arah barat. Karebet berjalan ke utara, tak lama kemudian ia pun sudah sampai ke alun-alun. Lalu ia pun berjalan menuju dalam lor. Malam itu kegelapan masih menyelimuti kota Rajan Demak, dan secara perlahan waktu terus berjalan sampai di langit sebelah timur. Telah terlihat semburat warna merah, semakin lama semakin terang. Pagi pun telah menyapa kota Rajan Demak. Burung-burung berkicau riang. Seriang hati Karebet yang akan mendapat kemukten menjadi seorang adipati. Pagi itu dengan memakai pakaian seorang lurah Wiro Tamtomo, Karebet berjalan menuju keraton. Matahari terus merayap naik. Lurah Karebet bersama seorang prajurit mendapat tugas berjaga di gedung pusaka. Pada saat yang bersamaan di ruang pertemuan di dalam keraton, Kanjeng Sultan sedang mengadakan pertemuan dengan belasan orang Nayaka Praja Kesultanan Demak. Kanjeng Sultan duduk di depan, di sebelah kirinya duduk pula Ki Patih Wonosalam. Sedangkan di hadapannya duduk bersila belasan orang Tumenggung dan beberapa orang Panji dari berbagai kesatuan prajurit Demak. Terlihat ada beberapa orang Tumenggung dan beberapa orang Panji dari kesatuan prajurit pengawal raja, Wiro Tamtomo dan Wiro Brojo, Kesatuan Perintis Wiromanggolo, Kesatuan Tempur Noropati dan pasukan penggempur Wiropati, Kesatuan Pasukan Panah Wirowarastro, Kesatuan Pasukan Berkuda Turonggo Seto, Kesatuan Pasukan Laut Jolopati, dan dari Kesatuan Patang Puluhan. Kanjeng Sultan pun mengutarakan beberapa pekerjaan besar yang dalam waktu dekat akan segera dilaksanakannya. Demikianlah para Tumenggung dan para Panji, rencana besar untuk beberapa condro ke depan. Dan kau Tumenggung Sindukaryo, kau yang selama ini mengurus bangunan keraton, setelah ini kau bisa merencanakan pelaksanaan pembangunan 4 buah bangunan, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Sindukaryo. Jangan terlalu lama, setelah persiapan 2-3 hari lagi kau bisa memberangkatkan petugas ke tempat yang akan didirikan bangunan, persanggrahan dan kadipaten, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Sindukaryo. Tumenggung Suropati, kata Kanjeng Sultan.
Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Suropati. Persiapkan beberapa prajurit Wiromanggala untuk menyebarkan woro-woro dari Sultan Demak di 4 daerah tentang pembuatan pesanggerahan dan pembentukan kadipaten, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Suropati. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Karebet supaya dilepas dari tugas Lurah Wirotamtomo biar dia bisa ikut membangun kadipatennya di Pajang, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Kipatih Wonosalam, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Patih Wonosalam. Ada yang masih perlu dibicarakan, tanya Kanjeng Sultan. Mengenai dana, Kanjeng Sultan, jawab Kipatih. Ya, kau Panji Donopati, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Panji Donopati. Kau sediakan dana untuk membangun 2 buah dalem pesanggerahan dan 2 buah dalem kadipaten yang akan dibangun oleh Tumenggung Sintukaryo, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Panji Donopati. Ketika Kanjeng Sultan menganggap penjelasannya semua sudah cukup, maka pertemuan pun dibubarkan dan Kanjeng Sultan beserta Kipatih meninggalkan ruang pertemuan. Siang hari setelah matahari melampaui puncak langit, seorang prajurit berjalan menuju gedung pusaka menemui Karebet. Ki Lurah Karebet diharap datang ke ruang Wirotamtomo. Dipanggil Tumenggung Gajah Birowo, kata prajurit itu. Ya, terima kasih. Aku ke sana sekarang, kata Karebet, dan ia pun berkata pada teman prajurit yang bersama-sama berjaga di gedung pusaka. Aku akan ke gedung Wirotamtomo, kata Karebet. Karebet pun kemudian berjalan menuju ruang Wirotamtomo, dan ketika masuk ke ruangan di sana telah ada Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto, Tumenggung Suropati, Tumenggung Sintukaryo, dan Panji Donopati. Silahkan duduk, Ki Lurah Karebet, kata Tumenggung Gajah Birowo. Terima kasih, Ki Tumenggung, kata Karebet. Lalu ia pun duduk di dingklik di depan Tumenggung Gajah Birowo. Ki Lurah Karebet, baru saja tadi pagi kami mendengar titah Kanjeng Sultan. Ki Lurah akan sinengkake ing Ngaluhur menjadi Adipati Pajang. Mulai besok pagi Ki Lurah Karebet dilepas dari prajurit Wirotamtomo, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Tumenggung, besok pakaian Wirotamtomo akan saya kembalikan, jawab Karebet. Ya, tentang keberangkatanmu ke Pajang nanti akan dijelaskan oleh Tumenggung Sintukaryo, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ki Lurah Karebet, kata Tumenggung Sintukaryo. Ya, Ki Tumenggung, kata Karebet. Untuk mempersiapkan keberangkatan ke Pajang, aku perlu waktu 2 hari. Pada hari ketiga, berarti nanti pada hari Respati Jenar, Ki Lurah dan rombongan sudah bisa berangkat ke Pajang, kata Tumenggung Sintukoro. Nanti Ki Lurah Karebet akan berangkat bersama 3 orang yang bertugas menebang pohon dan membuat bangunan. 1 orang prajurit Wiromanggala yang bertugas menyampaikan woro-woro titah Kanjeng Sultan. 1 orang prajurit Wirotamtomo yang bertugas mengawal bendera Gula Klopo. 2 orang juru adang yang akan memasak untuk keperluan para pekerja, kata Tumenggung Sintukaryo. Ya, Ki Tumenggung, kata Karebet. Besok Ki Lurah akan dihubungi untuk kepastian keberangkatannya, kata Tumenggung Sintukaryo. Baik, Ki Tumenggung, kata Karebet. Tumenggung Sintukaryo lalu berkata kepada Tumenggung Gajah Birowo, bagaimana Ki Tumenggung, ada yang perlu disampaikan lagi? Nanti semua pengeluaran untuk pembangunan dalam kadipaten akan ditanggung keraton, kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. Lalu ia pun berkata kepada Karebet, Lurah Karebet, ada yang akan kau sampaikan? Ya, Ki Tumenggung, mulai besok saya sudah bukan prajurit Wirotamtomo lagi, kata Karebet, dan ia pun minta maaf kalau selama menjadi prajurit Wirotamtomo ia telah melakukan kesalahan.
Ki Tumenggung Gajah Birowo pun melakukan hal yang sama, meminta maaf pada Karebet kalau ia juga melakukan kesalahan. Setelah semuanya selesai, maka Karebet pun minta diri kembali ke tempat semula, berjaga di gedung pusaka. Matahari terus bergerak ke arah barat dan seperti hari kemarin, matahari pun hilang di cakrawala sebelah barat. Gelap malam telah menyelimuti bumi Demak ketika Karebet masuki pintu gerbang Suronatan dan dilihatnya pamannya Ganjur sedang duduk di lincah di depan rumah. "Paman Ganjur," panggil Karebet. "Kok Karebet?" kata pamannya. "Ya paman," kata Karebet lalu duduk di sebelah pamannya. "Kok dari mana Karebet?" tanya Ki Ganjur. "Dari dalam lor paman," jawab Karebet. "Paman dulu aku berjanji akan mengajak paman apabila pulang ke Tingkir." "Ya," jawab pamannya singkat. "Paman, beberapa hari lagi aku akan pergi ke Pajang, tetapi aku akan singgah di Tingkir menemui Biyung." "Paman jadi mau ikut ke sana?" tanya Karebet. "Ya Karebet, aku ikut ke Tingkir. Kapan kau pergi?" kata pamannya. "3 hari lagi, nanti pada hari Respati Jenar paman," kata Karebet. "Kau bilang ke Tingkir hanya mampir. Kau mau pergi ke Pajang?" tanya Ganjur. "Ya paman, aku akan pergi ke Pajang," jawab Karebet. "Ada keperluan apa kau pergi ke Pajang?" tanya pamannya. "Paman, sebentar lagi Pajang akan menjadi sebuah kadipaten dan Kanjeng Sultan mengangkat aku sebagai adipati Pajang," kata Karebet. "Karebet," kata Ki Ganjur dengan keras, "meskipun pamanmu ini sudah tua, tetapi aku masih bisa membedakan mana cerita sebenarnya dan mana cerita yang ngoyo-woro." Karebet tidak menjawab, ia hanya mendengarkan semua perkataan pamannya. "Kalau ceritamu didengar Kanjeng Sultan, kok bisa dihukum berat Karebet?" kata pamannya. Karebet masih terdiam. "Kalau kau sampai diusir lagi dari kota raja, aku yang malu Karebet. Pamanmu ini yang malu," kata Ganjur. "Pangkatmu sekarang baru sebagai Lurah Wirotamtomo. Kalau pangkatmu bisa naik paling juga menjadi seorang Ronggo, belum menjadi seorang Panji atau seorang Tumenggung, apalagi seorang adipati," kata pamannya. Ganjur lalu menempelkan punggung telapak tangannya ke dahi Karebet sambil berkata perlahan-lahan, "Tidak panas, tapi mengapa bicaramu seperti orang sedang lindur? Padahal baru kemarin kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan. Sekarang kau mengarang cerita yang ngoyo-woro. Kau diangkat menjadi seorang adipati," kata pamannya. Pamannya masih berkata sendiri, menggeremang tidak jelas apa yang dikatakannya. Karebet tidak menjawab, ia hanya mendengarkan semua perkataan pamannya. Ketika pamannya sudah berhenti berbicara, maka Karebet pun berkata, "Paman, aku berkata sebenarnya, kasih Kanjeng Sultan kepadaku besar sekali, sehingga aku diangkat menjadi adipati di Pajang. Paman, aku tidak bohong, nanti setelah menjadi adipati Pajang, aku akan dinikahkan dengan Putri Sekar Kedaton Mas Cempoko," kata Karebet. Besok pada hari Respati Jenar, petugas dari keraton yang berangkat ke Pajang berjumlah 7 orang. Ditambah kita 2 orang, jadi yang berangkat semuanya 9 orang, kata Karebet. "Kita berangkat pagi hari, paman." Mendengar perkataan Karebet, Ganjur terdiam. Ia tahu Karebet bersungguh-sungguh, tetapi akalnya tetap masih belum bisa menerima perkataan Karebet sepenuhnya. "Besok aku akan pamit kepada Ki Tumenggung Suronoto sekaligus menanyakan kebenaran perkataan Karebet," kata pamannya dalam hati. "Ya Karebet, besok pagi aku akan pamit ke Tumenggung Suronoto. Kalau aku berkerasan di Tingkir, aku akan menetap di sana dan tidak akan kembali ke kota raja," kata Ki Ganjur. "Ya paman, besok malam aku akan ke sini lagi," kata Karebet. "Kok besok pagi akan kemana?" "Setelah mengembalikan pakaian Wirotamtomo, aku akan pergi ke Kadilangu. Malamnya aku tidur di sini ya paman," kata Karebet. "Ya, besok aku mintakan izin pada Ki Tumenggung," jawab pamannya. "Ya paman," kata Karebet.
Kalau kau mau makan, di belakang masih ada nasi dan sambal, kata pamannya. Aku makan di dalam lor saja, paman, kata Karebet, dan mereka berdua beberapa saat berbicara tentang beberapa hal. Paman, aku pulang dulu. Jangan lupa besok aku sudah tidak tidur di dalam lor, aku tidur di sini, kata Karebet. Ya, kata pamannya. Karebet pun lalu berjalan keluar dari dalam Suronatan kembali ke dalam lor. Malam itu kota raja telah tertidur. Suara kentongan yang ditabuh dengan irama daromuluk tidak mampu mengusir dinginnya udara malam. Suara binatang malam terdengar beberapa kali seperti untuk mengisi sepinya malam. Setelah lingsir wengi, maka makin sering terdengar suara beberapa kokok ayam jantan. Fajar merekah di bangwetan dan beberapa saat langit pagi pun semakin terang. Dan di dalam lor saat itu Karebet bersiap-siap untuk pergi ke keraton. Setelah berpamitan dengan para penghuni dalam lor, Karebet pun berjalan cepat ke keraton. Mudah-mudahan tidak terlambat, kata Karebet di dalam hatinya. Ketika Karebet sampai di alun-alun, orang yang dinanti ternyata belum kelihatan. Berapa saat kemudian dari kejauhan nampak Nyai Madusari berjalan menuju keraton. Nyai Madusari, kata Karebet. Ya Ki Lurah, sahut Nyai Madusari. Nyai, mulai hari ini aku bukan Lurah Wirotamtomo lagi, kata Karebet. Kalau begitu aku harus memanggilmu apa Ki Lurah? Aku adalah calon Adipati Pajang, kata Nyai Madusari. Mendengar perkataan Nyai Madusari, Karebet pun tertawa. Nyai manggil aku seperti biasa saja, Nyai. Seperti biasa bagaimana? Kau adalah seorang calon Adipati Pajang, kata Nyai Madusari. Sekarang masih belum menjadi Adipati, Nyai, kata Karebet. Tapi, kata Nyai Menggung. Yang biasa saja, Nyai, kata Karebet. Ya Ki Lurah, kata Nyai Madusari. Panggil aku Karebet, kata Karebet. Ya Karebet, kata Nyai Menggung. Nyai, besok lusa aku berangkat ke Pajang, kata Karebet. Lusa? Cepat sekali, kata Nyai Menggung. Ya, lusa. Pada hari Respati Jenar, kata Karebet. Ya, nanti aku sampaikan kepada Gusti Putri, kata Nyai Madusari. Nanti kalau Gusti Putri sudah menikah, aku akan diajak pindah ke Pajang. Aku akan diajak ikut pindah ke Pajang, Nyai, tanya Karebet. Ya, bersama anakku Menur, kata Nyai Madusari. Ya Nyai, tidak apa-apa, terserah Gusti Putri saja. Nyai, hari ini dan besok aku akan ke Kadilangu ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Karebet. Nanti pamitkan ke Gusti Putri, aku akan dipajang beberapa condro menunggu pembangunan dalam kadipaten sampai selesai. Tapi kalau ada kesempatan tentu aku kirim kabar dari Pajang, kata Karebet. Ya Karebet. Silahkan Nyai masuk dulu ke keraton, aku akan berjalan agak jauh di belakang Nyai, kata Karebet. Kemudian Nyai Madusari pun segera melangkah menuju ke keraton. Pada saat yang bersamaan di dalam Suronatan, Ki Ganjur duduk bersila di hadapan Tumenggung Suroroto. Minta izin akan pergi ke Tingkir dan ia pun menanyakan kebenaran titah Kanjeng Sultan mengenai Karebet. Ki Ganjur, kata Tumenggung Suroroto. Ya Ndoro Menggung, kata Ki Ganjur. Karebet memang akan diangkat menjadi Adipati Pajang. Kemudian akan dinikahkan dengan Sekar Kedaton, kata Ki Tumenggung Suroroto. Ganjur menggeleng-gelengkan kepalanya, betapa mengherankan. Ternyata yang telah dikatakan Karebet semuanya benar. Hampir tidak mungkin. Mengapa Karebet bisa diangkat menjadi seorang adipati di Pajang? Kata Ganjur dalam hati. Mengenai keinginanmu untuk pulang ke Tingkir, silahkan, semuanya terserah padamu, kata Tumenggung Suroroto. Terima kasih, Ndoro Menggung, kata Ganjur. Kalau kau ingin menetap di Tingkir pun juga tidak apa-apa. Kalau kau ingin kembali ke kota raja pun juga silahkan saja, kata Ki Tumenggung. Ya Ndoro Menggung, kalian minta izin, saya akan berangkat dari Respati Jenar bersama rombongan dari keraton.
Nanti malam saya mohon izin supaya Karebet bisa tidur di ruangan saya, karena dia sudah tidak tidur di dalam lor lagi, kata Ganjur. Ya silakan saja Ki Ganjur, kata Tumenggung Suronoto.